Jemaat Maha Tuhan, agung dan mulialah Tuhan Allah, kasih-Nya tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Dia memberkati dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati, pikiran, sehingga kami menemukan apa kehendak-Mu dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari kitab Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai 19. Begini dikatakan. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita
dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini, cintailah kebenaran dan damai. Jemaat Maha Tuhan, Sakaria adalah anak Berekia bin Ido. Ia adalah nabi di kerajaan Yehuda. Ia berkarya di antara orang-orang yang baru kembali dari pembuangan di Babel. Ia menyampaikan firman Tuhan agar umat bertobat, berbalik dari perbuatan yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Umat harus taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Nanti dibaca Sakaria pasal 1 ayat 1-6. Tapi dalam kenyataan umat tidak taat, mereka tidak mau menghiraukan. Sakaria 7 ayat 1-14. Karena itu, Tuhan memakai Nabi Sakaria untuk memberitakan bahwa Tuhan Allah sendiri berinisiatif, berusaha untuk kembali ke Sion dan diam di tengah-tengah Yerusalem. Sehingga Yerusalem akan disebut kota setia, Gunung Kudus, ayat 1-3. Ini adalah janji pemulihan yang akan dilakukan Allah bagi umat Israel dan bahkan umat Yehuda, yaitu bahwa Allah datang dan tinggal di tengah-tengah umat. Kehadiran Allah sungguh mengubahkan kehidupan umat. Pertama, umat menjadi setia dan kudus. Kedua, umat diberi panjang umur dan mendapatkan keturunan anak laki-laki dan perempuan yang hidup rukun dan damai. Ayat 4 dan 5. Ketiga, dengan cara yang ajaib, Tuhan menyelamatkan umatnya dengan membawa pulang ke Yerusalem. Ayat 6, 7, dan 8a. Keempat, Israel dan bahkan Yehuda menjadi umat Allah dan Allah menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Ayat 8b. Kehadiran Allah di tengah kehidupan umat sungguh akan memulihkan dan mengubahkan keadaan umat. Kepada umat yang telah mendengar firman sejak dasar rumah Tuhan diletakkan, diperintahkan agar kuatkanlah hati untuk mendirikan bait suci. Ayat 9. Setelah kembali dari pembuangan, umat akan membangun kembali pembangunan bait suci. Umat harus kuatkan hati, tetap bersemangat, tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan tantangan yang datang dari para musuh yang mengacaukan, sehingga tidak ada keamanan. Tetapi Tuhanlah yang akan memberikan keamanan, ketenteraman, damai sejahtera, menganugerahkan berkat. Pohon anggur akan berbuah, tanah akan memberi hasil, langit akan memberikan hujan. Semua akan menjadi milik umatnya. Ayat 10, 11, dan 12. Tuhan menyatakan kuasa kasih-Nya, menganugerahkan damai sejahtera, keamanan, bumi diberkati, dan mendatangkan berkat bagi umatnya. Sehingga dahulu kaum Yehuda dan Israel menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa. Sekarang Tuhan selamatkan, mereka diberkati dan jadi berkat. Karena itu umat diajak, janganlah takut, kuatkanlah hati. Ayat 13. Dahulu Tuhan mendatangkan malapetaka karena dosa nenek moyang mereka. Kini Tuhan berbuat baik kepada Yerusalem dan kaum Yehuda. Janganlah takut. Ayat 14-15. Yang harus dilakukan adalah berkata benar. Laksanakan hukum yang benar. Jangan merancang kejahatan. Jangan mencintai sumpah palsu. Semua itu dibenci oleh Tuhan. Ayat 16 dan 17. Tuhan memulihkan dan menyelamatkan umat, tapi umat harus meresponi dengan hidup benar, berpikir, berkata, dan bertindak benar sesuai kehendak Tuhan. Umat harus mencintai kebenaran dan kedamaian. Ayat 18 dan 19. Artinya, melakukan yang benar dan hidup damai menjadi kesukaan, kecintaan, dan bahkan menjadi kebutuhan umat. Akibatnya, kalau dulu mereka berpuasa
Karena berkabung, kini puasa itu diubahkan menjadi kegirangan dan sukacita, sekaligus menjadi perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Pemulihan dan keselamatan yang dilakukan Allah kepada umat Israel dan Yehuda mencakup seluruh totalitas hidup, baik dalam hidup pribadi, kebutuhan hidup terpenuhi, ada damai sejahtera, juga dalam hubungan dengan sesama, hidup benar, rukun dan damai, dalam hubungan dengan alam semesta, tanah diberkati dengan kesuburan, ada hujan dan tanaman memberikan buah, dan yang terpenting dan terutama dalam hubungan dengan Tuhan, ibadah atau puasa kepada Tuhan mendatangkan kegirangan, sukacita, kegembiraan, dan mendatangkan berkat. Maka umat diajak, cintailah kebenaran dan damai. Jemaat Maha Tuhan, firman ini memberitahukan kepada kita bahwa pertama, kita didorong oleh kasih Allah. Maka Allah telah berinisiatif datang ke dalam dunia, diam di antara kita, menjaga, menyertai, dan memberkati kita dengan panjang umur, mendapatkan keturunan, berkat keamanan, kedamaian, berkat makanan dan minuman yang dihasilkan dari bumi. Umat yang telah diberkati harus bersedia menjadi berkat. Yang kedua, sadar akan pertolongan dan kehadiran Allah di tengah-tengah kita, maka kita harus hidup kudus, setia kepada Tuhan, memiliki hati yang kuat, tetap berpaut kepada Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh apapun dan oleh siapapun. Ketiga, Allah yang telah melakukan kebaikan, memulihkan dan menyelamatkan kita melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka kita harus menjadikan Allah sebagai Allah dalam hidup kita. Kita harus hidup beribadah yang benar kepada Allah, sehingga ibadah itu mendatangkan kegirangan, sukacita, dan kegembiraan. Ibadah atau puasa yang benar mencakup seluruh totalitas hidup kita, berpikir, berkata, dan bertindak yang benar. Dengan mencintai dan melakukan kebenaran, maka damai sejahtera akan dialami dalam hidup ini, kini dan selamanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan diingat dan ditindaklanjuti di hidup ini. Dan firman ini juga memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan. Dan Tuhan juga sertai dan berkati semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan ini. Tuhan kuatkan yang lemah, teguhkan yang bimbang, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, damaikan yang berselisih, dan Tuhan persatukan yang tercerai-berai. Biar kami diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertaimu. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Dijaga, dipelihara, diberkati, dimenangkan, dan diselamatkan. Kini dan selamanya. Amin. Trims.